Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Ya, semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama Ibu Anik Nurmiati. Ibu biasanya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, tapi untuk MPLS kali ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang COVID-19 atau yang kita kenal sebagai coronavirus. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video tentang COVID-19. Kalian boleh tulis materi-materi yang sekiranya penting. Silakan simak videonya. COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia ada sebanyak 76.981 yang positif. Kita tidak perlu panik namun harus tetap waspada. Apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki gejala COVID-19 dan kapan saya harus mencari pertolongan medis? Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika Anda mengalami kesulitan bernafas atau nyeri tekanan di dada, jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Apa perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik? Karantina berarti membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit tetapi mungkin terpapar COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit pada saat orang tersebut baru mulai mengalami gejala. Isolasi berarti memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular guna mencegah. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka.
Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Langkah apa saja yang dilakukan untuk mencegah penularan virus corona? Langkah-langkahnya, yang pertama, menggunakan masker. Cara pakai masker bedah yang benar adalah sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar, sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap wajah dan menutupi dagu, hidung, mulut. Sisi berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara. Banyak sebagian orang memakai masker kain. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi termasuk virus corona. Ketika melepaskan masker dari wajah, hindari menyentuh bagian depan masker, sebab bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Segera buang masker sekali pakai di tempat sampah setelah digunakan. Jangan gunakan kembali masker tersebut. Untuk masker kain, maksimal penggunaan 4 jam. Setelah itu ganti dengan masker yang baru. Bagaimana adik-adik semua? Sudah disimak kan videonya? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah virus corona ini. Dan jangan lupa tetap pakai masker ketika bepergian keluar, tetap menjaga jarak, kemudian dan sering-seringlah mencuci tangan agar kita terhindar dari virus. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.